Alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Sudah selesai semua tugas-tugasnya. Sudah selesai. Kemudian modul sekarang ini kita lagi untuk masuk ke modul keempat. Iya. Jadi apa kegiatannya ini? Rencana kegiatannya? Rencananya saya ditugaskan untuk membuat sosialisasi mengenai budaya positif yang akan dilakukan di sekolah kita. Pembahasan seperti itu. Jadi saya butuh koordinasi dulu dengan ibu, bagaimana seharusnya, apa yang harus saya lakukan. Mungkin ada arahan dan petunjuk dari ibu. Dari sekolah saya tentu saja mendukung. Nah sekarang untuk kegiatannya untuk budaya positif ini apa saja yang dibutuhkan? Tentunya dukungan dari ibu, kemudian dukungan juga dari teman-teman sejawat seperti itu, Bu. Oke. Materinya sudah siap? Alhamdulillah sudah saya siapkan dalam bentuk PPT. Yang dibawa Itu muat mengenai budaya-budaya positif. Materi yang ada di modul 4 intinya itu budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah nanti. Oke, sasarannya siapa saja nanti? Sasarannya kalau untuk hari ini urusan nanti itu rencananya sih rekan-rekan sejawat dulu, Bu. Nanti setelah itu akan saya mengundang orang mahasiswa kalau mungkin ada waktu yang luang, saya akan mengundang orang mahasiswa juga. Ini bagus juga nanti untuk dicoba kita elaborasi di kegiatan KKG ini. Siap. Nah sekarang kan bisa milih tempat, ada beberapa tempat sebenarnya yang representatif. Mau pilih kelas mana? Terserah ibu mau di mana, apakah kelas 1 saja atau ngambil ibu, terserah ibu. Butuh koneksi internet yang banyak atau tidak? Butuh. Iya. Sebenarnya kalau yang butuh koneksi internet itu di kelasnya sebenarnya bagus. Iya. Tapi kalau tidak terlalu butuh koneksi internet yang lebih luasnya juga itu udara lepasnya juga bagus di ruang kelas 1 ya. Siap. Sebenarnya. Iya. Ditentukan saja mana yang lebih cocok nanti. Siap. Akan jalan-jalan. Siap. Selanjutnya materi sudah oke. Siap. Apa saja yang dibutuhkan lagi selain ini yang sekolah bisa bantu? LCD, Bu, dengan apa sih namanya itu? Layarnya ya? Layar, oke. Iya. Ada di sini bisa diambil. Siap. Nanti minta tolong sama Pak Istami untuk dibantu pesankannya. Siap. Oke. Apalagi selanjutnya? Itu saja sih, Bu, untuk lusa nanti kegiatannya. Gitu. Yang di sana ya. Iya. Yang sudah dilakukan sekarang apa saja dan yang akan dilakukan? Kalau yang sudah materi sudah. Terus yang belum ini menentukan tempat. Iya. Sudah. Nah, yang akan dilakukan setelah ini apa rencananya? Sosialisasi. Sudah waktunya kan? Iya. Waktunya kapan? Insya Allah kalau ibu berkenan saya pilih hari Sabtu, Ibu. Mudah-mudahan ada waktu ibu bisa hadir dan teman-teman juga bisa hadir. Oke. Kebetulan hari Sabtu kita tidak ada kegiatan yang lebih penting mungkin dari kegiatannya Bu Hera. Saya pikir kalau begitu hari Sabtu saja oke. Kita hari Sabtu. Nah sekarang tinggal Bu Hera tinggal lanjutin mungkin bikin undangan ke teman-teman. Oh iya. Sampaikan lebih awal supaya kalau misalnya ada yang berhalangan bisa dideteksi seperti apa. Jadi kalau memang tidak bisa, yang lain supaya lebih cepat memberikan informasi bisa atau tidak ikut. Ini sangat penting, ini sangat bagus untuk didiseminasi ke teman-teman. Siap. Iya. Itu saja, Bu. Nanti akan saya buat undangannya. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Selamat ya. Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini, di mana pada saat ini kita akan mendengarkan atau melihat salah satu CBP atas nama Bu Humaira SPD MPD yang sebentar lagi akan memaparkan materi mengenai diseminasi atau budaya positif yang ada di sekolahan kita. Untuk memulai acara, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami meminta arahan dari Ibu Kepala Sekolah SD 066 Petabata kepada beliau. Kami silakan dengan hormat. Oke, sekaligus kami minta kepada Ibu Kepala Sekolah membuka acara pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber Ibu Humaira SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Muhammad Batang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah dalam kondisi yang sehat untuk bersama mendengarkan dan juga mengikuti sebagian dari yang sudah dipelajari oleh teman kita calon guru penggerak Ibu Humaira. Hari ini adalah hari pembahasan atau diseminasi. Jadi sudah berapa bulan ya? Masuk bulan kedua ya? Ya. Jadi memasuki bulan kedua, calon guru penggerak kita ini bertugas untuk berbagi praktik baik. Jadi hal-hal yang sudah dipelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ilmunya itu dibagikan ke kita semua yang ada di sekolah, sehingga kita juga bisa mendapatkan imbasan ilmunya untuk sama-sama kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Untuk itu, saya langsung saja akan memberikan kesempatan kepada Ibu Humaira untuk memaparkan seperti apa budaya positif yang sudah dipelajari itu, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru untuk kita untuk sama-sama nanti kita elaborasi di kelas kita masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan juga meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 06 Mapika. Tepat pada pukul 11.39 ya, 28 menit waktu Indonesia bagian tengah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2023, kegiatan diseminasi atau pembahasan budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Humaira SPD dengan resmi saya mintakan dibuka. Dan untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari beliau. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami persilahkan kepada Ibu Humaira SPD MPD untuk memaparkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Silahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Wajih Armini. Terima kasih juga untuk Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya sedikit. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan kepada teman-teman ini bisa menjadi sebuah inspirasi atau motivasi untuk rekan-rekan semua. Baik, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna mengikuti acara kegiatan diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini merupakan salah satu program dari guru penggerak. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Polewali Mandar. Jadi ada beberapa materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman mengenai budaya positif. Baik, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif sekolah tidak diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Dari penerapan terapan bagja akan tercipta kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah, di mana budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman ketika murid berada di sekolah. Dari budaya positif inilah nantinya akan mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga membuat murid itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab.
Baik, kesalahan teknis. Baik, kita lanjut. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa kunci konsep, yaitu pertama adalah disiplin positif, kemudian ada teori kontrol, kemudian ada teori motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan, setelah itu ada posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Baik teman-teman, di dalam slide sudah tertera dengan jelas bahwa disiplin positif itu adalah sebuah bentuk kontrol diri dan bukan bentuk kepatuhan atau ketaatan. Maksudnya di sini, guru itu diharapkan membuat sebuah peraturan di mana anak-anak itu akan dia disiplin dengan sendirinya, tapi bukan berdasarkan atas kepatuhan atau ketaatan. Paham kita teman-teman? Artinya mereka itu disiplin dengan kesadaran diri sendiri. Jadi guru dituntut di sini bagaimana caranya menciptakan sebuah disiplin positif yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua ada teori kontrol. Teori kontrol adalah seorang guru itu harus mampu mengontrol dan menguasai dirinya sendiri agar tercapai tujuan yang diinginkan. Kemudian ada teori motivasi. Diane Gossen mengatakan bahwa motivasi pada manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini berada pada level terendah. Silakan Bu. Motivasi ini pada manusia berada pada level yang terendah. Kenapa? Karena dia akan selalu bertanya, saya ini harus seperti apa? Artinya mereka masih tidak percaya diri. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, motivasi ini berada pada satu tingkat lebih tinggi dari level yang tadi, di mana manusia itu akan selalu berusaha untuk melakukan sebuah tindakan atau perilaku untuk mengharapkan sebuah imbalan atau penghargaan. Kemudian ada teori motivasi selanjutnya, yaitu yang terakhir, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, di sini teori ini termasuk teori yang paling tinggi dari 3 level teori tadi. Kenapa? Karena dia akan selalu melakukan sebuah perilaku atau tindakan, tetapi itu masih tetap dia menghargai dirinya sendiri. Sampai di sini paham, teman-teman? Oke, kita lanjut. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Kemarin di modul ini saya juga baru tahu bahwa ternyata penghargaan itu adalah salah satu cara yang salah untuk mendidik siswa kita. Nah, di sini ada, kita bisa baca. Hukuman dan penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Alvikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan, sehingga akan kehilangan motivasi dari dalam. Jadi akan terus dia berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Akhirnya itu motivasi dari dalam diri itu tidak ada untuk berbuat lebih baik lagi. Kemudian, karena ketika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Betul apa tidak? Ketika ada sesuatu yang mau kita harapkan, kemudian kita tidak dapatkan, bagaimana perasaan kita? Kecewa. Nah, begitu juga ternyata dengan anak-anak. Anak-anak akan merasa dihukum ketika mereka mengharapkan sebuah penghargaan, tetapi mereka tidak mendapatkan. Di dalam hati mereka itu mungkin akan timbul rasa seperti dihukum. Dan ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Dan mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Paham? Teman-teman? Ya? Jadi
Kemarin itu di kelas saya ada namanya kegiatan yang saya lakukan itu adalah student of the month. Setelah saya dapat materi ini, saya stop kegiatan itu. Karena kenapa? Pemberian penghargaan itu kepada anak-anak itu ternyata salah. Jadi kita guru dituntut untuk memberikan sebuah motivasi, sebuah inovasi pembelajaran di mana semuanya harus bisa menyangkut semua karakter siswa. Jadi semua harus dituntut tidak ada pembedaan di antara siswa tersebut. Jadi di kelas saya itu sudah stop namanya kegiatan student of the month. Ya Bu? Penghargaan dalam bentuk misalnya seperti saya di kelas saya itu seperti sertifikat atau piagam itu saya lihat. Tetapi kalau penghargaan misalnya verbal, kata-kata, ucapan itu tetap. Iya, seperti itu. Tetapi dengan catatan kita tidak mengecilkan siswa yang lain. Seperti itu. Jadi di sini dituntut bagaimana kreativitas seorang guru untuk membangun karakter siswanya. Kemudian selanjutnya adalah ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada penghukum, ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada manajer. Teman-teman bisa lihat di atas 5 posisi kontrol guru ini contohnya ya. Misalnya jadi penghukum. Yang mana sih yang contohnya itu yang guru penghukum? Misalnya patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Nah itu masuk posisi kontrol penghukum. Kemudian ada lagi, kamu selalu saja salah. Nah itu kontrol penghukum. Kemudian ada yang bertindak sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak. Ayo bantulah demi ibu. Kemudian ada juga ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti dia bantu membereskan. Itu masuk pada posisi kontrol teman. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Contohnya seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ternyata itu masuk kepada kontrol pembuat rasa bersalah. Karena kita membuat anak-anak kita merasa bersalah. Iya, selalu bersalah. Ada juga apa tuh? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu begitu, pasti anak-anak akan merasa bersalah. Selanjutnya ada posisi kontrol guru sebagai monitor atau pemantau. Misalnya dia akan bertanya, peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensinya seperti apa. Nah itu masuk pada posisi kontrol pemantau. Kemudian posisi kontrol manajer, contohnya seperti ini. Ketika ada anak-anak yang berbuat kesalahan, kita akan menanyakan misalnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian ada lagi, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah itu ternyata termasuk dalam posisi kontrol manajer. Nah dari kelima posisi kontrol manajer ini, kira-kira teman pilih yang mana? Kira-kira teman mau memilih yang mana? Posisi kontrol ini ada kan? Ada beberapa ini. 5 posisi kontrol manajer. Tidak, kalau kita berbicara di kenyataan di lapangan seperti ini toh, kemarin posisi kontrol yang kita lakukan di kelas itu yang mana? Ya, ini. Ya, sebelum hari ini. Ya, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Iya. Apakah sudah ada yang sampai di posisi manajer? Ada yang sudah sampai ke posisi manajer? Nah, Ki Hajar Dewantara mengharapkan kita guru-guru itu berada di posisi kontrol manajer. Ya, kenapa? Karena penghukum itu rasanya tidak berpihak kepada murid. Begitu juga dengan membuat rasa bersalah, akan membuat anak-anak itu menjadi tidak percaya diri karena selalu merasa bersalah. Jadi diharapkan setelah ini teman-teman semua harus berada di posisi kontrol manajer.
Insya Allah ya. Akan dicoba. Iya. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Saya pikir untuk hal ini Bapak Ibu Guru pasti sudah paham ya, kebutuhan kita itu seperti ini. Kita ingin bertahan hidup, kemudian kita ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian ada kebebasan, kemudian ada kesenangan. Tergantung dari kita lagi bagaimana cara kita untuk mengontrol siswa-siswa kita. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat guru bersama muridnya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Saya pikir ini keyakinan kelas sudah ada di kelas kita. Iya, sudah kita lakukan. Ya. Kita lakukan itu bagaimana caranya? Ya, ya, diskusi dengan siswa, kemudian siswa yang menyepakati hasil yang diskusikan. Oke. Kemudian Anda masuk kepada segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Belum Bu, segitiga bengaman. Apakah sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Iya. Restitusi itu adalah sebuah tindakan di mana guru dia tidak boleh ikut campur dalam permasalahan muridnya. Dia cuma mengarahkan muridnya dan murid itu harus mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Paham ya teman-teman ya? Ya, jadi kan biasanya kalau ada sesuatu yang salah, misalnya langsung pasti kita statement misalnya, jangan kau begitu, harus kau begini, tidak boleh begitu. Jadi pada segitiga restitusi ini, guru diharapkan mampu mengontrol atau mengarahkan siswanya untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, ya. Dan di dalam segitiga restitusi itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini artinya ketika silakan Pak. Ketika kita sudah bertemu dengan siswata, ketika siswata melakukan sebuah kesalahan, kita bertemu face to face, kita tidak langsung menanyakan dulu, kenapa kok begitu? Harusnya kok begini? Tidak. Harus kita dulu menstabilkan identitas, artinya kita stabilkan dulu perasaannya siswata. Diajak dulu bercanda, diajak dulu ngobrol. Kemudian nanti masuk kepada inti permasalahan, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Contohnya bisa Anda lihat di video ini. Biasa saya ambil memberikan contoh-contoh pengalaman dulu supaya rasa ketakutan siswa ini sudah mulai stabil. Jadi saya biasa mengambil contoh-contoh pengalaman apakah itu pengalaman pribadi atau orang Ya, baik, terima kasih Ibu Satriawati untuk masukannya. Jadi contoh segitiga restitusi teman-teman dapat bisa perhatikan pada video di atas.
Kira-kira bisa tahu tidak? Tadi kan ada sebelum kira-kira dari regionalitas itu ini nilai apa yang bisa dan kenapa? Karena kalau kita yang itu tidak diperlukan sekolah kita dan hubungan dengan kita dan sekolah. Jadi apa yang iya benar. Saya pikir itu tadi sebagai contoh dari segitiga restitusi. Ada 3 hal tadi yang Bapak Ibu Guru perhatikan kan? Ada yang pertama adalah validasi tindakan yang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, contohnya seperti inilah yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi murid-murid yang bermasalah. Kira-kira teman-teman semua sanggup? Sanggup melakukan segitiga restitusi ini? Sanggup, tidak sanggup harus sanggup. Karena ini adalah kewajiban kita, di mana Ki Hajat Dewantara menuntut kita seorang guru itu harus mampu memenuhi semua kebutuhan murid kita dengan tanpa menafikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, seperti itu. Baik, demikian materi yang saya bawakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya pikir bagaimana? Ngapain nyuruh-nyuruh? Yang mana Bu? Yang segitiga restitusi. Iya. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi itu adalah sebuah tindakan di mana guru
harus mengontrol, harus mengarahkan siswanya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tanpa guru itu harus berada di posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Dengan 3 cara ini, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itulah gunanya kita disuruh membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, jangan ada yang luput satupun istilahnya. Jadi guru juga itu harus jeli membuat sebuah keyakinan kelas. Baik teman-teman, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, oke, iya silakan Pak. Bagaimana dengan sekarang kan ada fenomena itu anak-anak sering mengumpul di kelas. Iya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti itu? Dengan segitiga restitusi. Iya. Iya. Dengan segitiga restitusi. Saya pikir kalau setiap permasalahan yang ada di kelas tentu itu adalah sebuah tanggung jawab dari seorang guru. Jadi diminta itu guru itu harus kreatif mencari cara dengan menerapkan 3 cara tadi ini. Caranya seperti ini, misalnya kayak saya kemarin di kelas ketika ada teman yang anak siswa saya yang membuli, dipanggil salah satunya. Tetapi dengan cara ini tadi kita harus terlebih dahulu menstabilkan identitasnya. Artinya kita guyonan dulu sama mereka, percakapan yang ringan dulu. Setelah maksudnya kan pasti dia takut ketika kita panggil toh. Nah, ketika mereka sudah berhadapan dengan kita buat bagaimana suasana yang menyenangkan bagi mereka. Kemudian barulah kita masuk kepada validasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Mus atas pertanyaannya. Ya. Jadi kalau misalnya ada memang harus diperbaharui atau narasinya itu diubah sehingga bunyinya itu adalah yang tidak lain dari sebelum tadi, maka hal itu bisa dilakukan secara Baik. untuk semua kelas. Baik. Insya Allah. Bagaimana Pak Rusdi? Ya. Siap? Oke. Siap. Silakan berbagi tugas dia semua kesepakatan kelas teman-teman. Iya. Iya, baik, insya Allah Bu, kami akan membantu teman-teman untuk kalau memang ada yang mau direvisi, kalau tidak ya tidak Ji. Kalau ada yang mau, hasil maksudnya di sini kan kita saling sharing lah, bukanlah kita yang berdiri di sini bukanlah kita yang paling pintar, kita masih belajar, gitu, ya kan? Insya Allah Bu, saya siap dengan Pak Rusdi membantu teman-teman. Baik, mungkin sudah. Oh, masih ada, silakan. Melihat penjelasan dari pertanyaan siswa, tapi yang saya alami dari anak-anak yang biasa saya perkelompokkan, dan perkelompok itu saya biasa memberikan games, dan saya beri penghargaan bagi yang menang dalam games itu. Tapi ini adalah kesepakatan kami antara saya dengan siswa, dan saya perhatikan kalau tidak ada penghargaan yang diberikan kepada anak-anak, kayaknya mereka kurang semangat untuk bermain games. Kira-kira apa solusi selain memberikan penghargaan seperti itu? Jadi apa solusi lain yang bisa kita lakukan? Iya, iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ajin ini. Itu juga pertanyaan kami kemarin kepada instruktur. Ketika anak tidak diberi penghargaan, apalah yang akan kita kasih ke anak-anak? Bagaimana mereka mau semangat belajar kalau tidak ada penghargaan? Dan ternyata menurut instruktur yang ada, bahwa pemberian penghargaan itu seperti yang kemarin itu kayak ranking 1, itu kan memang sudah tidak ada nih. Dan itu ternyata salah. Kemudian penghargaan berupa misalnya sertifikat, misalnya di kelas dia mendapat misalnya penghargaan terbaik 1, terbaik 2, ternyata itu salah.
Tetapi ketika penghargaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan, itu boleh. Itu boleh. Tetapi penghargaannya pun bisa dengan, maksudnya kreatif guru lah. Bagaimana caranya? Supaya anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu tidak merasa dihukum dan tidak merasa kecewa. Ya, jadi di sini Miki dituntut bagaimana cara untuk berbuat sesuatu agar anak-anak itu tidak merasa kecewa. Ya. Penghargaan verbal bisa, misalnya bagus untuk kelompok 1, pekerjaan kalian sudah sangat bagus. Untuk kelompok 2 bagus juga, tapi masih perlu ditingkatkan. Nah, seperti itulah. Jadi bagaimana lah kreativitas kita guru untuk membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka di kelas. Jadi kita ini sekarang dituntut untuk tidak membuat anak-anak itu merasa tidak nyaman di kelas. Mereka harus selalu senang, happy, fun, belajar di kelas. Bahkan mereka lupa untuk pulang ke rumah karena saking asiknya belajar di kelas. Seperti itu. Begitu belajar. Iya. Sudah sampai. Oke. Iya. Oke. Baik, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti bisa nanti lah lewat ini. Iya. Baik. Saya pikir diseminasi budaya positif pada modul 1/4 ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan kepada teman-teman bisa menjadi motivasi atau inspirasi bagi teman-teman di kelas. Kalau ada kurangnya mohon saya dimaafkan karena saya adalah manusia biasa. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pemaparan dari Ibu Humaira SPD NPD. Semoga kita bisa mengimbaskan ke siswa kita. Kalau saya lihat tadi materi dari Bu Humaira, kayaknya kalau kita pindahkan ke muatan lokal, seperti kita onya-onya dari dulu anak-anak. Kita onya-onya, jadi langsung, kenapa Ki? Dari suara rata saja sudah kaki kita sama anak-anak. Jadi kalau dasarnya saya lihat tadi dari materi Bu Humaira yang kita pindahkan ke muatan lokal kita, berarti dia onya-onya itu anak-anak. Iya, Melayu. Oke. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama saya, dan kita memberikan give applause untuk Bu Humaira SPD. Oke, baiklah kita tutup acara ini dengan mengucapkan marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.